Be of good cheer. It is I. Be not afraid. Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Come. Lord, save me. O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Of a truth, thou art the Son of God. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dimana kita boleh beribadah pada pagi hari ini melalui ibadah streaming kita. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus mengubah setiap hati kita. Tuhan Yesus membawa perubahan buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kembali kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami datang di hadapan Engkau Tuhan, membawa setiap kerinduan hati kami. Kami boleh memuji, memuliakan nama Engkau. Kami boleh bersekutu dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Engkau memberkati kami semua pelayan-pelayan pada pagi hari ini. Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu yang ibadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus tetap menjaga. Roh-Mu melawat mereka satu persatu hingga mereka tetap teguh di dalam iman kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan setiap hati kita, jiwa kita. Kita percaya Roh Kudus pada pagi hari ini hadir di tengah-tengah kita, menjamah setiap kita. Kita membuka hati kita untuk menerima jamahan Roh Kudus. Kita mau datang di altar Tuhan, menyembah Dia. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan jiwaku tenang, jiwaku tenang.
bersyukur melalui pujian kami di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau sama-sama terima sukacita yang dari surga. Haleluya.
untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Di tengah situasi yang seperti sekarang ini, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Kita mau tetap berjalan bersama Tuhan. Tuhan yang akan memberikan pertolongan buat setiap kita yang percaya kepadanya. Semua
menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi berkat buat jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami duduk tenang di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati kami mempersiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara. Baik yang ada di rumah saat ini, saat pagi hari ini, kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus menolong kita. Sama seperti lagu yang tadi dinaikkan oleh pemimpin pujian bahwa lewat setiap musim Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Ya. Puji Tuhan saudara sekalian, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan melihat sebuah pelajaran pagi hari ini ya. Saudara sekalian, ya kita sama-sama tahu bahwa saat-saat hari-hari ini kita sedang ada di sebuah masa di mana segala sesuatu sedang direset sebetulnya. Ya, segala sesuatu sedang direset oleh Tuhan. Kalau saudara mau menyadari hal ini, ya. Orang dikembalikan ke rumahnya, ya. Lalu semua orang harus menjaga kebersihan, ya. Jadi segala sesuatu sedang direset. Lebih dari berapa sekarang negara yang sekarang mengalami? Mungkin sekitar hampir 200 negara, ya. Sekitar 197 negara hari ini secara bersamaan mengalami kegoncangan yang sama, mengalami kemelut yang sama, mengalami ketakutan yang sama, saudara sekalian. Ya, hari ini, pagi hari ini pun sebetulnya hari ini adalah hari saudara-saudara kita umat Muslim merayakan Idul Fitri. Tapi harus dibatasi dengan banyak sekali aturan-aturan physical distancing yang ada. Jadi semua merasakan hal ini, saudara sekalian. Tapi kita harus tetap percaya bahwa dalam kondisi seperti ini pun Tuhan yang pegang kendali atas seluruh kondisi ini. Ya, jadi saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, bangsa kita sampai di sebuah titik, kalau saudara mendengar hari-hari ini ada sebuah istilah yang dikeluarkan atau statement yang dikeluarkan oleh pihak para medis di bangsa kita. Ya, kita sampai di sebuah titik di mana para medis di bangsa kita itu mengeluarkan sebuah statement begini: Indonesia terserah. Gitu. Ya, karena apa statement ini keluar? Ya, karena kondisinya saat semua sedang miris dengan kondisi wabah COVID-19 ini, ada banyak oknum masyarakat yang seolah-olah tidak peduli. Ya, ada orang yang tetap saja masuk dalam kerumunan-kerumunan yang bisa memungkinkan potensi-potensi virus COVID ini menyebar. Jadi dalam hal ini para medis sudah mulai lelah dengan kondisi seperti ini. Ini seperti ini, saudara, kayak gambarannya kalau ibu-ibu yang ada di rumah kalau lagi goreng sesuatu, goreng apalah ya, goreng tempe, goreng tahu, misalnya lagi goreng. Jadi yang digoreng belum selesai sudah dijambal. Ya, jadi belum selesai sudah dijambal dulu. Jadi begitu orang mau makan, pempenya sudah habis lagi. Mau nggak mau harus goreng lagi. Jadi capek gitu ya. Rasanya harusnya dipersiapkan dulu semua, berhenti semua dari aktivitas ini, physical distancing dijaga, nanti baru ada waktunya. Tapi ternyata yang terjadi di bangsa kita, seolah-olah banyak pihak atau banyak oknum masyarakat yang tidak menjalani hal ini. Jadi sampai statement ini para medis mengeluarkan kata-kata terserah. Ya, jadi bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita juga mau mengambil sikap terserah atau yang seperti apa? Ya, jadi saudara sekalian, mari saya ajak kita sekalian merenungkan sebuah peristiwa dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Mari saya ajak kita membuka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita akan melihat
di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 33. Ayatnya panjang tapi pendek-pendek, kita baca semuanya. Akan ada beberapa perenungan yang akan kita lihat dari ayat yang kita baca pagi hari. Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Mari saya ajak saudara-saudara di tempat ini dan yang ada di rumah ikut bersama-sama membaca ayat ini bersama-sama dengan saya. Ayat 22 sampai 33. 2, 3. Sesudah itu Tuhan Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Tuhan Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Tuhan Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Tuhan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Jadi saudara sekalian, lewat peristiwa yang kita baca dalam Injil Matius ini ada beberapa perenungan yang akan saya ajak Bapak Ibu Saudara melihat sama-sama. Yang pertama saudara sekalian, ya, setelah ini saya harapkan kita bisa mengambil sikap apakah kita mau bilang terserah atau kita ikut apa yang Tuhan mau. Yang pertama bahwa begini, kondisi yang seperti ini saudara sekalian, Tuhan Yesus itu sedang mengajar kita, mengajar saya dan saudara-saudara sekalian, murid-muridnya dia untuk menjadikan Tuhan bukan hanya raja atas sistem dunia. Ya, kondisi yang seperti ini, ya pada waktu itu yang terjadi adalah kondisi yang terjadi pada waktu saudara sekalian. Background dari kisah ini kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, itu Tuhan Yesus habis kasih makan 5.000 orang. Ya, sebelum kejadian ini berlangsung yang tadi kita baca, itu Tuhan Yesus habis kasih makan 5.000 orang. Saudara tahu kisahnya, dari 5 roti dan 2 ikan akhirnya kasih makan untuk lebih dari 5.000 orang. Bahkan ya di Alkitab mencatat 5.000 orang itu laki-laki, masih ada perempuan lagi, masih ada anak-anak lagi. Ya, nah setelah kejadian ini, kejadian 5 roti dan 2 ikan ini terjadi, ternyata saudara sekalian kalau saudara baca di dalam Injil Yohanes, jadi kisah tentang 5 roti dan 2 ikan juga kisah ini itu tercatat di dalam keempat Injil. Kalau saudara baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-14, coba saya ajak kita lihat sama-sama. Ayat yang ke-14 dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 14, 15 dan ayat yang ke-26. Ya, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ini kisah yang sama yang ditulis Injil Matius, tapi lebih lengkap. Ya, lebih akan menjelaskan kepada kita. Ayat yang ke-14 Yohanes 6, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Mujizat apa? Mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ya. Lalu ayat yang 15, karena Tuhan Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Kita lompat ke ayat yang ke-26. Ayat 25 boleh kita baca. Ketika orang banyak menemukan Tuhan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Ayat 26, kita perhatikan kalimat ini bersama. Tuhan Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi saudara-saudara sekalian, kisah ini setelah Tuhan Yesus habis kasih makan 5.000 orang,
Tiba-tiba orang banyak ini mau jadikan Tuhan Yesus sebagai raja, tetapi Tuhan Yesus nggak mau. Kenapa Tuhan Yesus nggak mau? Karena Tuhan Yesus tadi dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-26 tadi berkata bahwa orang-orang ini mau jadikan Tuhan Yesus raja itu karena setelah ada pemenuhan kebutuhan. Jadi orang-orang mau jadikan Tuhan Yesus sebagai raja atas pemenuhan kebutuhan mereka. Ya, jadi untuk itu Tuhan Yesus nggak mau, saudara sekalian. Nah, apa yang terjadi dalam kisah yang tadi kita baca dalam Matius pasal 14 tadi itu adalah sebuah kondisi di mana sebetulnya Tuhan Yesus sedang mengajar kita, mengajar murid-muridnya pada waktu itu untuk begini, saudara sekalian. Dia itu bukan hanya raja atas sistem dunia. Sistem dunia itu apa, saudara sekalian? Yang ada di dunia ini isinya begini: pemenuhan kebutuhan, daya tarik materi, pengejaran kedudukan, pemuasan keinginan mulut, keinginan mata. Itu sistem dunia. Nah, Tuhan Yesus mau bawa murid-muridnya dalam sebuah kondisi di mana mereka akan tahu bahwa Tuhan itu bukan hanya raja atas pemenuhan kebutuhan, bukan hanya raja atas daya tarik materi saja. Bukan karena Tuhan Yesus sudah kasih makan 5.000 orang, sudah bikin mujizat makanan buat 5.000 orang, lalu mereka mau jadikan raja. Tuhan Yesus gak mau itu. Sudah salah pemahamannya. Jadi saudara sekalian, kalau kita dibawa dalam kondisi kita seperti sekarang ini, sebetulnya ini pelajaran yang sama buat kita sekalian, bahwa dalam kondisi seperti ini Tuhan itu bukan hanya jadi Tuhan atas pemenuhan kebutuhan kita, tapi dalam kondisi yang seperti ini pun Dia mau kita tetap menyembah Dia sebagai Tuhan yang adalah Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Ya, jadi berapa banyak saudara sekalian, kadang kita tuh jadikan Tuhan hanya sebagai raja atau sebagai pribadi yang untuk memenuhi kebutuhan kita. Tuhan gak mau dengan konsep yang seperti saudara sekalian. Ya, makanya ayat yang ke-22 dalam Matius pasal 14 itu tadi berkata begini: sesudah itu sesudah apa? Sesudah 5 roti dan 2 ikan. Sesudah itu Tuhan Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu yang menyuruh orang banyak pulang. Orang banyak itu siapa? Orang banyak yang punya pemahaman bahwa raja, Tuhan Yesus sebagai raja hanya atas pemenuhan kebutuhan. Tuhan bilang, udah, kamu yang mau jadikan saya sebagai raja atas kebutuhan, pulang. Tuhan Yesus pisahkan murid-muridnya dengan orang banyak. Dia mau pisahkan murid-muridnya dari orang yang punya pandangan tentang bahwa Yesus hanya jadi raja atas pemenuhan kebutuhan, saudara sekalian. Jadi dia giring murid-muridnya, dia pisahkan dari orang-orang yang mau jadikan dia raja. Lalu kita lihat dalam kisah ini, murid-muridnya dibawa masuk ke dalam sebuah pelajaran, sebuah peristiwa bagaimana murid-muridnya akan melihat pribadi Tuhan dari cara yang berbeda dari sistem yang dunia ajarkan. Ya, jadi kalau dunia memandang tadi atau kebanyakan orang tadi, hubungannya hanya kebutuhan saja. Ya, orang-orang banyak tadi begitu merasakan Tuhan Yesus bisa menjawab kebutuhan perut mereka, maka mereka mau jadikan raja. Ya, makanya ayat 22 tadi dikatakan orang banyak itu suruh pulang. Tuhan nggak mau kita punya konsep yang seperti itu. Ya, kalau selama ini kita punya pikiran bahwa ya Tuhan itu adalah Tuhan atas seluruh kebutuhan jasmani saya, itu konsep-konsep yang Tuhan tidak mau terjadi dalam hidup kita. Makanya saudara sekalian, dalam kondisi kita seperti sekarang ini, sebetulnya kita harus maknai bahwa Tuhan sedang ajarkan kita tentang melihat Dia, melihat pribadinya dengan pemahaman yang lebih benar. Ya, jadi konsep yang Tuhan Yesus mau tanamkan itu yang seperti ini, saudara sekalian, bahwa pada saat kita ikut Tuhan, kita ada dalam pemenuhan kebutuhan Tuhan yang ajaib. Itu betul. Ya, itu betul dan kita sama-sama merasakan. Tapi bukan karena kebutuhan itu, bukan karena kebutuhan yang dipenuhi oleh Tuhan itu maka kita mengiring Dia. Ya, bahwa fasilitas materi membantu kita menjalani kehidupan. Tapi bukan karena fasilitas materi yang Tuhan kasih sama kita itulah lalu kita mengiring Tuhan. Atau bahwa kesehatan itu adalah jadi bagian terbaik dalam kehidupan kita yang datang dari Tuhan, tapi bukan karena kesehatan kita lalu meninggikan Tuhan.
Ya karena kita sehat lalu oh ya saya sehat, berarti ini karena Tuhan menolong saya jadi saya menyembah Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita bangun penyembahan kita, kalau kita bangun pengiringan kita kepada Tuhan di atas hal-hal tadi, pemenuhan kebutuhan, fasilitas materi, kesehatan hidup kita, maka suatu saat saudara sekalian, kalau kita kebutuhannya nggak dipenuhi, kalau kita nggak punya apa-apa, kalau kita sedang nggak sehat, maka bisa jadi kita nggak percaya sama Tuhan lagi. Ya, Tuhan bawa murid-muridnya dalam sebuah situasi, dia bawa murid-muridnya ke tengah-tengah danau yang bergejolak, di mana situasinya sangat nggak enak buat murid-murid, untuk murid-murid supaya tahu bahwa dia bukan hanya raja atas pemenuhan kebutuhan, tapi di saat kondisi yang tidak enak pun dia juga adalah Tuhan. Ya, jadi saudara sekalian, maka di atas segala kebutuhan kita, di atas segala berkat yang kita terima, di atas segala kebahagiaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, di atas segala kesehatan yang kita sedang nikmati dalam kehidupan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan, itu bukan kita bangun di atas hal-hal tadi. Pengiringan kita kepada Tuhan, kita bangun karena kita sadar bahwa hidup kita adalah milik Allah, maka kita kembalikan seluruh kehidupan kita untuk memuliakan Dia. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, kalau hari-hari ini kita sedang dibawa dalam kondisi wabah virus corona ini, sebetulnya Tuhan Yesus sedang ajar kita untuk dalam kondisi yang seperti ini pun, apakah saya dan saudara-saudara tetap menyembah Tuhan saat gedung gereja tidak bisa kita masuki, atau mungkin kondisi ekonomi yang saudara sedang alami hari-hari ini, usahanya susah mungkin barangkali karena kondisi ini. Apakah dalam kondisi seperti ini Tuhan tetap jadi raja yang kita sembah dalam kehidupan kita? Ya, ini yang sedang Tuhan bawa dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Nah, itu yang pertama, saudara sekalian. Yang kedua, kondisi yang terjadi adalah bahwa murid-muridnya itu dibawa dari dia ada di darat, lalu dijauhkan dari darat untuk pergi ke tengah-tengah danau, ya. Bukan hanya ke tengah-tengah danau, tapi di sana ada ombak yang bergejolak. Saudara, saya mau tanya buat Bapak Ibu saudara sekalian, lebih enak mana? Di darat atau di laut yang bergejolak? Lebih enak yang di darat, karena di darat itu tenang, ya, kondisinya nyaman, nggak ada halangan apapun, lebih tenang, ya, nggak ada badai yang harus dihadapi. Saudara-saudara sekalian, yang kedua yang kita lihat dari pelajaran kita pagi hari ini adalah bahwa Tuhan Yesus itu menjauhkan murid-muridnya dari darat untuk pergi ke tempat atau ke situasi yang nggak nyaman sama sekali buat mereka. Tapi di situ Tuhan Yesus mengajarkan begini, bahwa di tempat yang tidak nyaman itu pun Dia ada di sana. Ya, jadi saudara sekalian, Tuhan Yesus sedang jauhkan kita dari pengharapan yang ada di darat. Kalau selama ini kita nyaman-nyaman saja beribadah, hari Minggu berangkat ke gereja, asik, nyaman, berangkat bisa nyanyi bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di dalam gereja kita. Saat ini kita nggak bisa yang begitu. Kita dibatasi, hanya bisa lihat online streaming saja. Kita hanya bisa lewat video saja ketemu dengan saudara seiman yang lain. Lalu apa saja sekarang kondisinya sedang terbatas dan dibatasi. Artinya saudara sekalian, Tuhan sedang ajarkan kita untuk kita jangan bergantung pada pengharapan yang selama ini kita pikirkan. Gedung gereja bukan satu-satunya tempat untuk kita bisa menjaga keterhubungan kita dengan Tuhan. Itu yang sedang Tuhan ajarkan bagi kita. Situasi ekonomi yang seperti ini, yang orang bilang kayak katanya sulit begini, ini yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita bahwa dalam situasi seperti ini pun Tuhan masih bisa bekerja buat kehidupan kita. Jadi Dia sedang mengajarkan kepada kita bahwa saudara-saudara sekalian, semua sistem keamanan, sistem budaya, sistem sosial yang selama ini terbangun oleh peradaban manusia, hari-hari ini sedang digoncangkan semua. Agar sebetulnya tujuannya agar kita tahu bahwa semua sistem dunia itu tidak bisa dijadikan untuk tempat kita bergantung, bahwa hanya kepada Tuhan saja harusnya kita gantungkan seluruh pengharapan dan seluruh kehidupan kita. Ini yang sedang Tuhan ajarkan,
Murid-murid yang tadinya ada di darat baik-baik, tiba-tiba dipisahkan oleh Tuhan dari orang banyak yang mau jadikan Tuhan Yesus Raja, suruh naik kapal, suruh masuk ke dalam ombak dan badai yang kuat untuk mereka rasakan sama-sama. Yaitu artinya Tuhan sedang tunjukkan bahwa jangan cuma ada di situasi tenang saja kau mengakui ada Tuhan, tapi di situasi yang ada badai pun di situ ada Tuhan. Ya, jadi kalau kita hari-hari ini sedang dijauhkan dari pengharapan kepada manusia, dijauhkan dari pengharapan kepada yang selama ini kita andalkan, maka sesuai kondisi seperti ini, itu waktunya saya dan saudara itu mengalami bukti kebesaran Tuhan. Ya, dalam kondisi seperti ini kita harus percaya bahwa Tuhan itu tidak terkalahkan oleh apapun. Jadi mari kita alami bersama bukti dari kebesaran Tuhan. Ya, ketika kisah ini diceritakan, ya, Petrus itu dibawa Tuhan berjalan di atas air. Ya, kita tahu bahwa jalan di atas air itu, kalau jalan di atas api, sekarang orang sudah banyak, orang sudah bisa lakukan itu, jalan di atas bara api. Tapi kalau jalan di atas air, mau pakai logika orang terpintar sekalipun di dunia ini, saya yakin jawabannya adalah tenggelam. Kenapa? Karena berat massa air pasti lebih ringan dari berat massa tubuh manusia. Nah, yang terjadi adalah saudara sekalian, Petrus dalam kisah ini ceritakan dia berjalan di atas air. Ini memberitahu pada kita bahwa di dalam ketidakmungkinan, di dalam kemustahilan kehidupan kita, sebetulnya selalu ada Tuhan di sana bersiap untuk menolong kehidupan kita. Apa kemustahilan dalam hidup-hidup kita yang hari-hari ini sedang kita alami? Apa ketidakmungkinan yang hari-hari sedang kita alami bersama dalam hidup? Apa hal yang hari-hari sedang kita pikir gak mungkin lah? Logika saya berpikir gak mungkin nyampai lah. Logika saya berpikir bahwa yang gak mungkin saya bisa berhasil lah. Gak mungkin saya bisa survive dari kondisi seperti inilah. Kondisi apa yang sedang kita hadapi? Gak mungkin lalu rumah tangga saya bisa diselamatkan lagi karena kondisinya dia sudah minta pisah misalnya. Ada rumah tangga yang mungkin sedang mengalami hal seperti ini. Udah secara logika gak mungkin. Dia benci sama saya. Dia kalau ngomong sudah gak enak sama saya. Rasanya sudah gak mungkin kita bersatu lagi. Saudara-saudara sekalian, ketika Petrus berjalan di atas air, ketika dia fokusnya hanya memandang kepada Tuhan, maka ini yang terjadi saudara sekalian. Tembok kemustahilan itu tidak berarti lagi buat Petrus. Ketika dia pandang Tuhan, maka rumus manusia yang katanya berat massa air lebih ringan dari berat massa tubuh Petrus itu dikalahkan. Kenapa? Saat Petrus memandang Tuhan, maka hal-hal yang mustahil pun bisa Tuhan adakan buat kehidupan kita. Ini yang mau saya katakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Apa yang mustahil bagi kita hari-hari ini? Problema apa yang sedang kita hadapi yang bagi logika kita mustahil? Pandang Tuhan. Ketika kita memandang Tuhan, maka segala tembok kemustahilan, ketidakmungkinan itu akan tembus saat kita memandang kepada Tuhan. Ya, jadi saudara sekalian, mungkin hari-hari ini kita sedang dibawa ke dalam situasi yang aneh. Ya, yang tadinya di darat nyaman, tiba-tiba harus di laut menghadapi badai. Tadinya rumah tangga yang baik-baik saja, tenang-tenang saja, tiba-tiba harus mengalami situasi yang aneh. Kok begini terus rasanya? Harus berjarak jauh, harus bermasalah dengan pasangan, harus kondisi ekonomi harus sulit. Tadinya bisnis enak-enak saja, kondisi seperti ini jadi sulit. Kita mungkin dibawa ke dalam situasi yang aneh bagi kita. Tapi saudara sekalian, apa saja kondisi kita yang sedang kita rasakan hari-hari ini, krisis apapun, krisis ekonomi, krisis rumah tangga, krisis pekerjaan, dan krisis apapun yang seaneh apapun saat ini, percayalah bahwa di dalam krisis seperti apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, Tuhan pun ada di sana. Ya, Dia di sana untuk apa? Untuk menolong kita. Dia ada untuk menolong setiap kita. Kalau kita berharap kepada manusia pada saat kita minta tolong, ya kalau saya dan saudara sedang dalam keadaan susah, kalau kita minta tolong kepada manusia, ya yang namanya manusia,
walaupun itu saudara, walaupun itu orang terdekat kita, kalau nolong kita ya sebisanya saja. Kalau kira-kira sudah nggak mampu ya sudah, namanya juga manusia. Tapi kalau Tuhan, saudara-saudara sekalian, kalau Tuhan datang dalam hidup kita, kalau Dia mau tolong hidup kita, Dia pasti tuntas menolong hidup kita. Dia nggak akan pernah setengah-setengah. Dia pasti akan tolong kehidupan kita. Ya syaratnya satu, kita harus percaya kepada Tuhan. Makanya Matius pasal yang ke-14 tadi yang kita baca ayat yang ke-27, coba kita lihat bersama-sama kalimat profetik yang Tuhan perkatakan bagi Petrus khususnya pada saat itu. Ayat yang ke-27 Matius pasal yang 14 berkata begini. Tetapi Tuhan Yesus segera berkata kepada mereka, apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, jadi saudara sekalian, kalau ini jadi kesadaran kita, maka sebetulnya inilah titik aman kita yang sesungguhnya. Ketika kita sadar, ketika kita menyadari seluruh kehidupan kita, di dalam setiap kondisi apapun kita sadar begini, ada Tuhan, jangan takut. Disitulah titik aman yang sejati dalam kehidupan kita. Bayangkan ini saudara sekalian, saat kita panik, ketika kita sedang menghadapi problem dan kita panik, ini panik sekali menghadapi apapun. Saudara pasti semua pernah panik. Ya, saya kira tidak pernah, nggak ada orang yang nggak pernah panik. Semua orang pernah mengalami situasi panik. Nah, pada saat kita masuk dalam titik panik, tiba-tiba ada orang yang bilang begini, tenang, nggak usah panik, ada aku kok. Tenang saja, kamu nggak usah panik, jangan takut, ada aku. Itu orang. Ketika kita dalam keadaan panik, ada orang yang datang padahal sama-sama manusia bilang tenang, aku ini jangan takut saja, bisa bikin tenang hidup kita. Apalagi saudara sekalian, ayat yang ke-27 dalam Injil Matius pasal 14 ini berkata, Tuhan sendiri berkata begini, tenanglah, aku ini, aku siapa? Ada Tuhan, jangan takut. Sebetulnya saudara-saudara sekalian, kalau kesadaran ini ada dalam kehidupan kita, maka dalam kondisi apapun yang datang dalam kehidupan kita, kesadaran ini akan membuat kita berada pada titik aman yang paling sempurna dalam kehidupan. Bahwa menyadari bahwa ada Tuhan, itu sudah krisis apapun. Ekonomi kita walaupun sedang goyang barangkali, tapi kita pikir begini, kita harus tanamkan dalam pikiran kita begini, tenang, ada Tuhan, jangan takut. Krisis apa? Krisis rumah tangga, sepertinya sudah berantakan semua. Taruh dalam pikiran kita begini, tenang, ada aku ini, jangan takut. Maka itu akan menjadi sebuah titik aman yang paling sempurna buat kehidupan kita. Jadi pahami ini saudara sekalian, bahwa rasa aman kita bukan ada di tempat. Rasa amannya murid-murid Tuhan Yesus bukan pada saat ada di darat. Walaupun ada di tengah laut, ada di tengah danau yang bergelora, ada badai, ya sekalipun mereka semua tergoncangkan, rasa aman mereka bukan terletak ada di mana kita berada. Rasa aman kita bukan terbentuk karena nggak ada virus corona. Rasa aman kita juga bukan ada di jabatan. Oh, kalau saya di jabatan tertentu saya aman, pasti nggak ada yang ganggu. Atau saya aman kalau saya punya materi banyak, saya bisa lakukan segala sesuatu. Bukan. Atau kita mungkin berpikir, oh rasa aman saya kalau saya punya koneksi, saya bisa ditolong di mana-mana. Bagi kita orang percaya, rasa aman kita bukan di mana-mana selain di titik kesadaran bahwa selalu ada Tuhan Yesus dalam setiap musim kehidupan kita. Lagu yang tadi kita nyanyikan bersama-sama sebelum firman Tuhan adalah Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Jadi walaupun musimnya sedang baik-baik saja, Tuhan ada di sana. Kita sedang dibawa dalam musim corona yang gak enak buat semua orang, Tuhan ada di sini. Kita tetap aman dalam pertolongan Tuhan. Jadi saudara sekalian, makanya kalau kita tahu bagaimana kita punya kesadaran, bagaimana kita membangun kesadaran bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat sepenuhnya dalam kehidupan kita, maka pertolongan dari Tuhan pasti tersedia bagi setiap kita. Ya, di kisah yang tadi kita baca, saudara sekalian, satu-satunya hal yang membuat Petrus hampir tenggelam, hampir gagal menerima pertolongan Allah adalah
Bukan karena Tuhan berhenti nolong, enggak. Tapi kita baca kisah yang di situ bahwa ketika Petrus khawatir, dia mulai lihat kiri kanan, mulai ada ketakutan dalam kehidupan, dan di titik itulah Petrus mulai gagal, mulai jatuh dan tenggelam. Satu-satunya membuat kita jatuh dan tenggelam, membuat kita gagal mengalami kuasa dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita adalah kekhawatiran dan ketakutan kita. Maka saudara sekalian, ini yang harus kita lakukan. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Ya, maka terserah kondisi akan dibawa seperti apa. Orang ada yang bilang begini, nanti setelah Lebaran ini akan ada gelombang COVID yang kedua. Nanti yang sakit COVID akan semakin banyak, begitu. Ada orang yang bilang Indonesia akan melakukan sebuah strategi yang namanya herd immunity, begitu ya. Ya entah ini hoax atau tidak, tapi ini beredar di media sosial, di WA kita, bahwa katanya akan dibuat strategi yang bahwa Indonesia pelan-pelan akan membuka mal-mal, kegiatan-kegiatan sekolah akan mulai dijalankan seperti biasa. Karena sudah mulai lelah dengan penanganan medis di Indonesia, Indonesia akan mulai melepaskan biar, istilah Jawanya, pokoknya kalau kamu hidup ya karepmu, urip mati ya karepmu, urip ya karepmu. Silakan. Ini seleksi alam katanya. Bahwa kita akan dibawa ke dalam ke sebuah situasi yang katanya kamu kalau mau manut ya terserah kamu sehat, enggak manut ya sudah terserah kamu ya mati ya apapun yang terjadi. Herd immunity katanya. Kita bisa katakan begini, terserah mau dibawa ke kondisi seperti apapun. Yang penting bagi kita orang percaya, kita tetap taat. Anjuran pemerintah apa, ya kita lakukan. Toh nanti setelah kita lakukan anjuran pemerintah ternyata memang benar terjadi ada gelombang COVID yang kedua, terserah. Semua Tuhan yang pegang kendali dalam kondisi ini. Tuhan yang pegang kontrol dalam situasi seperti ini. Jadi saudara sekalian, Matius 14 ayat yang ke-33 tadi, ayat yang terakhir yang kita baca berkata demikian. Dan orang-orang yang ada di perahu itu, di perahu menyembah dia katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ini sebuah kesadaran bagi kita untuk berkata bahwa begini, dia Allah, dia yang pegang kendali atas semua keadaan ini. Jadi sekali lagi saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, terserah kondisi mau dibawa seperti apapun. Yang penting kita sebagai orang percaya tetap taat, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa di situasi seperti ini pun Dia berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kita. Dia akan menolong setiap kita, dan satu hal, Dia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama berdoa bersama untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Bapa, kami tahu kondisi mungkin tidak baik bagi kebanyakan orang hari-hari ini Tuhan. Tapi kami tahu bahwa kondisi seperti apapun dalam kehidupan kami, Engkau tetap pegang kendali Tuhan. Engkau tetap kontrol situasi ini. Semua ada dalam perhitungan-Mu, semua ada dalam perhatian-Mu ya Tuhan. Bahkan kami orang-orang percaya Tuhan, kami janji kami akan tetap taat kepada pemerintah sebagai wakil Engkau di muka bumi ini Tuhan. Terserah kondisi akan dibawa seperti apa. Mungkin bisa jadi lebih sulit bagi kami semua. Terserah Tuhan. Lakukanlah yang terbaik di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Kami akan tetap taat kepada perintah-Mu, dan kami akan tetap percaya bahwa kalau Engkau yang pegang kendali atas situasi yang sedang terjadi ini Tuhan, kami percaya Engkau pun akan menolong setiap kami ya Tuhan. Kami akan tetap menaruh pengharapan kami sepenuhnya hanya kepada Engkau. Kami tidak akan taruh pengharapan kami dimanapun Tuhan. Tidak di jabatan kami, tidak di kekuatan kami sendiri, tidak di materi kami, tidak di upaya kami Tuhan, tidak. Pengharapan kami satu-satunya hanya kami taruh hanya ke dalam kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Sebab hanya ada di dalam Engkau kami aman,
Di dalam Engkau ada pengharapan yang sempurna yang kami boleh rasakan. Dan Engkau berkata bahwa pengharapan yang datang dari Engkau tidak pernah mengecewakan kehidupan kami. Ini yang kami percaya dalam kehidupan kami, Tuhan. Jadi di musim apapun hidup kami lewati, Tuhan. Krisis apapun yang kami boleh alami hari-hari ini, Tuhan. Krisis rumah tangga, krisis ekonomi, krisis pekerjaan, krisis apapun, Tuhan, yang mungkin Tuhan adakan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tetap mau bergantung sepenuhnya kepada Engkau, Tuhan. Kami mau tetap percaya bahwa Engkau pasti menolong setiap kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini untuk setiap kami, Tuhan. Di sudut manapun kami duduk, di rumah kami, di tempat mungkin kami sedang beraktivitas pagi hari ini, Tuhan. Saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Kau menjamah setiap kami, Tuhan. Kau menguatkan setiap kami yang lemah. Kau menyembuhkan kami yang sakit. Kau membangkitkan kami yang jatuh. Kau memberikan kami sukacita bagi kami yang sedih hati. Engkau ada bersama-sama dengan setiap pribadi kami yang berharap dan bersandar sepenuhnya kepada Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan bersyukur, mari Tuhan, Allah Roh Kudus bekerja lebih jauh buat kehidupan setiap sidang jemaat-Mu dan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya kiranya turunlah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus itu ada buat kami sekalian, mulai saat ini, seterusnya sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kami bersama-sama dengan Engkau hidup di dalam kekekalan. Terpujilah nama-Mu. Kami naikkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang terang hidup kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian di bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara Muslim yang merayakan Idul Fitri, kami mengucapkan